Orang tua mana yang tak bahagia bila si buah hati mulai tumbuh, bro? Bapak ini sedang menunggu anaknya merangkak ke tempatnya. Tetapi anaknya tak bergerak juga, bro. Melihatnya, mulut emak-emak tetangga pun kepo. Mereka mengejek anak si ibu yang belum bisa merangkak, sedangkan anak mereka umur segitu sudah bisa berjalan. Mendengar tertawa ejekan mereka, si ibu pun malu, tapi suaminya menguatkannya, bro. Lalu tetangga mereka yang tukang mabuk mengatakan, aku punya obat untuk anakmu agar bisa cepat berjalan. Apa itu, kata si ayah? Ternyata dia membawa minuman keras. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu si ayah ingin membuangnya, tetapi botol itu jatuh dan mirasnya pun tumpah. Melihatnya, si ibu langsung ingin membereskannya, bro. Namun aroma miras itu mulai menyebar. Secara perlahan aroma itu terbang ke arah anak mereka. Dan tanpa sengaja aroma itu terhirup oleh anak ini, bro. Akan tetapi setelah itu keajaiban pun terjadi. Yang tadinya anak ini lemah, sekarang sudah aktif. Si ibu yang melihatnya pun terkejut, bro. Dia memberitahukan suaminya. Ternyata sekarang buah hati mereka sudah bisa merangkak, bro. Bahkan dia merangkak dengan cepat. Waduh, imunnya, bro. Hahaha. Si ayah sangat senang menunggu anaknya itu. Tetapi mereka mulai heran karena anak mereka malah mendekati miras yang tumpah tadi. Lalu secara tiba-tiba di hadapan mereka semua anak ini meminum miras itu, bro. Dan karena merasa heran mereka memeriksakan anaknya ke dokter. Ternyata anak mereka memiliki penyakit sindrom yang aneh. Dan obatnya adalah minuman keras, bro. Mendengarnya si ibu dan suaminya pun jadi bingung. Apa maksudnya? Artinya agar anak mereka sehat dan selamat harus minum miras setiap hari. Kalau tidak dia bisa tewas. Mendengarnya si ibu pun menangis, bro. Sebab demi keselamatan si buah hati, mulai dari hari itu sampai anaknya besar, dia terpaksa memberikan miras setiap hari kepada anaknya. Dia selalu menangis ketika menyuapi anaknya itu. Sebenarnya dia tidak tega, bro, tetapi mau bagaimana lagi? Agar buah hatinya ini bisa hidup, dia harus bisa menerima semua itu. Dan semuanya berlalu dengan cepat, bro. Sekarang anak ini sudah jadi remaja. Ketika dia sedang ujian, penyakitnya mulai kambuh. Jadi dia tak bisa mengerjakannya. Tapi tiba-tiba dengan melompat pagar, ayahnya datang ke sekolah, bro. Melihatnya, pria ini pun senang. Karena ayahnya membawakan miras untuknya. Secara diam-diam secepat mungkin si ayah menyemprotkan miras itu. Sehingga pria ini pun berhasil meminumnya, bro. Kemudian pria itu mulai mengerjakan ujiannya. Bahkan dengan cepat dia menyelesaikan semua soal-soalnya. Ternyata dia anak yang sangat pintar, bro. Dan akhirnya dia selesai pertama. Sampai gurunya pun heran dia mengerjakannya cepat sekali. Setelah itu dia langsung bergaya di depan gurunya, bro. Hahaha. Dan tak terasa 10 tahun telah berlalu. Sekelompok preman sedang menghajar seorang pria di acara pernikahan, bro. Ayah dan ibu pria itu pun menangis. Mereka meminta tolong agar anaknya diselamatkan. Tiba-tiba seorang preman melayang. Dia terlempar jauh sehingga mengenai semua teman-temannya. Ternyata seorang pria telah datang, bro. Dan dia adalah pria yang tadi. Kini pria itu sudah jadi dewasa dan dia sangat pemberani. Lalu ada preman yang ingin menyerangnya, tapi dengan mudah dijatuhkannya. Dan saat itulah wajahnya terlihat, bro. Ternyata wajahnya sangat tampan dan mempesona. Semua emak-emak dan gadis pasti akan kelepek-kelepek melihatnya. Hahaha. Kemudian semua preman maju sekaligus untuk menyerangnya. Namun si abang tampan tetap santai, bro. Dalam sekejap dia memukuli mereka. Dengan jurus pukulan 1000 bayangan, mereka semua langsung terbang bersamaan dibuatnya. Wadidaw, mantap-mantap, bro. Abang tampan ini, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Pria ini melamar pekerjaan, bro. Awalnya dia diterima, tetapi karena mulutnya bau miras, para staf itu pun mengurungkan niatnya. Mereka membatalkan si abang tampan bekerja di sana. Bahkan dia pun melamar pekerjaan ke banyak tempat, namun hasilnya sama saja, bro. Dia selalu ditolak karena mengkonsumsi minuman keras. Dan akhirnya si abang pergi dengan rasa kecewa. Namun di tengah perjalanan ada seorang anak yang akan jatuh dari sebuah gedung. Melihatnya si abang pun langsung berhenti, bro. Seketika itu juga naluri kemanusiaannya timbul. Dia langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan anak itu. Dengan jurus peringan tubuh yang telah kuajarkan, dia memanjat gedung itu dengan sangat cepat. Dan ternyata perbuatan nekatnya ini direkam oleh banyak orang, bro. Setelah berjuang, akhirnya si abang sampai ke atas. Namun tiba-tiba anak itu jatuh. Semua orang pun terkejut melihatnya. Tapi syukurnya si abang berhasil menangkapnya, bro. Sehingga dia pun selamat. Dan saat itu juga semua orang bertepuk tangan untuk si abang karena keberaniannya. Wow, mantap, bro. Hahaha. Ternyata kepahlawanan si abang telah tersebar luas karena videonya viral kemana-mana, bro. Lalu pada malam harinya si abang tampan sedang jalan-jalan bersama temannya. Mereka berhenti di lampu merah. Tapi ketika menunggu, tiba-tiba matanya terfokus
oleh sesuatu. Ternyata dia melihat sepasang mata yang indah, bro. Lalu dari mata indah itu terlihat juga bibir yang sangat seksi. Melihat keindahan itu, si abang pun lebih fokus lagi melihatnya. Ternyata ada seorang gadis yang sangat cantik sekali, bro. Bagaikan bidadari yang diturunkan untuk si abang, dia tersenyum melihatnya. Dia telah jatuh cinta kepadanya. Tetapi tiba-tiba gadis itu melambaikan tangan kepada si abang. Si abang pun heran melihatnya. Lalu gadis itu mendekati si abang dan memanggil namanya. Si abang heran, bagaimana Anda tahu namaku? Ternyata gadis itu telah melihat video si abang juga. Dia sangat menyukainya. Si abang pun jadi malu karena gadis itu terus memujinya. Namun belum sempat berkenalan, lampu telah hijau. Orang-orang pun membunyikan klakson melihatnya. Gadis itu menyuruh si abang jalan. Mau nggak mau dengan wajah yang kesal, si abang terpaksa pergi meninggalkan gadis itu, bro. Dan mulai dari saat itu si abang terus terbayang-bayang dengan wajah si gadis cantik. Hatinya telah berbunga-bunga karena telah jatuh cinta kepadanya, bro. Hahaha. Lalu keesokan harinya ketika si abang tampan pulang ke rumahnya, ternyata orang tua anak yang selamatkannya kemarin telah menunggunya, bro. Mereka ingin berterima kasih kepada si abang karena perbuatannya. Tidak apa-apa, kata si abang. Kemudian dia pun mengobrol dengan mereka. Dan singkat cerita, ternyata bapak itu menawari si abang kerja di toko minuman kerasnya, bro. Mendengarnya, si abang pun sangat senang karena selama ini dia sedang mencari pekerjaan. Dia menerimanya, bro. Lalu pada malam harinya terlihat si abang sudah bekerja di sana. Dan tak lama kemudian pada saat itu juga ada mobil yang datang untuk mengantarkan stok miras di kedai mereka. Seorang pria pun turun dari mobilnya, bro. Ternyata dia adalah seorang preman dan sekaligus pemasok miras untuk semua wilayah di sana. Si abang ikut mengontrol barang-barang itu juga. Tetapi tiba-tiba ada botol yang jatuh sehingga mirasnya tumpah. Namun si abang tampan mencium suatu yang aneh, bro. Dengan menciumnya saja dia sudah tahu kalau itu miras palsu. Dia melaporkan kepada bosnya, tapi preman itu malah mengancamnya, bro. Namun abangku ini tidak gentar, dia tetap melaporkannya. Melihatnya preman itu marah, dia menarik baju si abang. Tapi si abang mengingatkannya, bro, Anda akan menyesal melakukan ini. Dia menarik tangan preman itu dan langsung membantingkannya, bro. Wadidaw, sepertinya pertarungan seru akan dimulai lagi, bro. Hahaha. Lalu preman lain pun menyerang. Dengan cepat si abang langsung menendangnya. Dia tidak takut, bro, mereka semua dilibasnya. Si gundul menyerang, namun dengan terjangannya si abang membuatnya terhempas dan tepar. Berani macam-macam mereka, ya kena hajar lah, kena tendang, kena pukul. Lalu bagaikan butiran debu penjahat itu diangkat dengan mudahnya dan dibantingkannya, bro. Wow, mantap, bro. Hahaha. Penjahat ini menyerang lagi, tapi dengan easy si abang menahannya. Lalu diberi tendangan juga oleh si abang dan dipukul dengan besinya. Kemudian dengan ganas si abang menghajar mereka dengan besi itu, bro. Secara bertubi-tubi dia memukulinya sehingga para kroco itu pun tepar. Setelah itu dengan gaya kerennya dia mendatangi preman ini yang sedang ketakutan. Melihat preman itu yang mengoceh, si abang mendorongnya sembari mengatakan, "Jangan pernah macam-macam lagi selama aku berada di sini." Lalu ketepuk. Hahaha. Pria ini datang ke rumah si gadis cantik karena dia mengundangnya, bro. Dengan sangat bahagia si abang berjalan. Tapi ketika melihat daun kemangi, si abang berhenti lalu mundur lagi. Kemudian dengan kekuatannya dia menyedot daun itu. Wah, kok bisa, bro? Bisa lah, bos. Gurunya siapa dulu? Sahabat film. Hahaha. Lalu secara perlahan si abang masuk ke rumah mereka. Ayah si gadis pun menyambutnya, bro. Ayah gadis itu sangat senang melihat si abang lalu mengajaknya untuk makan bersama. Dan tak lama setelah itu si gadis cantik pun keluar. Melihat si abang yang telah datang, dia senang juga dan menyapanya. Kemudian mereka makan bersama sambil berbincang-bincang, bro. Ayah si gadis memuji keberanian si abang saat menyelamatkan anak itu. Dia berterima kasih kepada si abang, bro, karena baru pertama kalinya dia melihat pria sebaik si abang. Si abang pun tersenyum. Anda begitu peduli kepada orang asing. Pasti kelak istri Anda akan hidup bahagia bersama Anda, kata ibu segadis. Mendengarnya, gadis itu dan si abang pun saling menatap dengan malu-malu, bro. Cie, malu nih. Hahaha. Semenjak hari itu, si abang dan si gadis cantik mulai dekat, bro. Setiap hari mereka selalu teleponan. Karena hati mereka berdua sedang berbunga-bunga dan dimabuk asmara. Disebut apa itu, bro? Cinta namanya. Hahaha. Lalu keesokan harinya terlihat gadis cantik itu mendatangi si abang, bro. Ternyata gadis itu datang ke sana untuk meminta si abang menemaninya. Dia bertanya, "Apa kau punya waktu untuk ikut denganku?" "Waktuku sangat banyak. Emang kita mau kemana?" tanya si abang. "Udah, ikut sajalah. Kita akan bahagia," kata si gadis. Lalu secepat mungkin si abang berlari untuk mengganti bajunya, bro. Dan tak lupa juga si abang membawa obatnya.
gadisnya. Setelah itu mereka pun langsung pergi dengan si gadis yang membawa motor. Dengan santai mereka berjalan, tapi ketika ada polisi tidur, si gadis mengerem. Namun tanpa sengaja si abang jadi mencium pundak gadis itu, bro. Merasakannya si gadis pun jadi tersipu malu, dia tersenyum. Sedangkan si abang dia ketakutan, bro, dan langsung meminta maaf kepada gadis itu. Setelah itu mereka pun bersantai minum es kelapa sambil cengar-cengir sendiri. Ahai, aku kok ikut senyum-senyum juga ya. Hahaha. Akan tetapi di saat momen indah itu tiba-tiba ada yang mencuri tas si abang. Melihatnya si abang pun langsung mengejarnya. Namun pencuri itu berhasil meloloskan diri dengan bantuan temannya, bro. Sehingga si abang pun jadi panik. Lalu si gadis menyuruh si abang naik karena mereka sudah terlambat. Mau nggak mau si abang pun pergi juga, bro, meskipun obatnya telah dicuri. Dan tak lama kemudian sampailah mereka di tempat praktek si gadis. Namun si abang tampak gelisah, bro, karena penyakitnya sudah mulai kambuh. Sedangkan obatnya sudah tidak ada lagi. Dan karena hal itu wajah si abang pun lambat laun mulai pucat, bro. Dia sudah keringatan karena menahankan sakitnya. Namun dia berusaha tetap tegar di hadapan si gadis. Bahkan saat gadis cantik itu bertanya si abang kenapa, dengan tersenyum dia menggelengkan kepalanya, bro. Gadis itu pun senyum juga lalu melanjutkan pengobatannya kembali. Akan tetapi tubuh si abang sudah tidak tahan lagi. Secara perlahan dia hilang kesadaran dan jatuh pingsan. Melihatnya gadis itu pun terkejut, bro. Dia langsung membawa si abang ke rumah sakit. Setelah diperiksa sang dokter mengatakan kalau si abang harus dioperasi. Mendengarnya gadis itu langsung menelepon ayah dan ibunya si abang, bro. Secepat mungkin orang tua si abang langsung pergi ke sana. Sedangkan gadis ini dia sangat sedih melihat keadaan si babang tampan. Dan ketika dokter akan menyuntik si abang, tiba-tiba orang tuanya sampai, bro. Mereka langsung melihat keadaan anaknya itu. Saat dokter ingin bicara, tapi ayah si abang mengambil kertas dan menulis sesuatu. Ternyata dia menyuruh si gadis untuk membeli balsem. Setelah gadis itu pergi, mereka mengeluarkan miras dan meminumkannya kepada si abang. Dokter itu pun terkejut. Ketika gadis itu telah kembali, si ibu mengambil balsemnya, bro. Dia pura-pura membaca mantra, lalu memoleskannya kepada si abang. Setelah selesai, dia membaca lagi. Om yam, makan ayam pakai bumbu rendang, tambah cabai rawit, enak sekali. Apalagi kalau pakai nasi putih, mantap sekali. Hahaha. Sembuh. Nah, kan bro, si abang langsung tersadar. Hahaha, kocak. Dokter itu langsung pingsan melihatnya, sedangkan si gadis yang tidak tahu apa-apa, dia bahagia karena si abang telah sehat kembali. Wadidaw, keren bro. Hahaha. Oke bro, ikuti terus cerita selanjutnya ya.